Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik peserta didik baru SMA Negeri 1 Wonogiri. Pada kesempatan kali ini bertemu saya lagi ya, saya Bu Holis ditemani sama Pak David. Hari ini kita mau ngobrol bareng seputar PPDB SMA ya Pak. Iya. Oke. Mungkin sebelum ke pertanyaan-pertanyaan, saya mau mengingatkan adik-adik dulu nih Pak. Pada saat ini itu sudah ada situs demo PPDB. Jadi nanti adik-adik bisa mencoba mengajukan akun lewat jateng.demo.siap-ppdb.com. Jadi silahkan dicoba-coba aja nanti kalau ngajuin akun tuh seperti apa toh kayak gitu. Jadi adik-adik nanti pas pelaksanaan sudah punya gambaran seperti itu. Oke, untuk tanggal-tanggal penting PPDB Pak, dimulai tanggal 15 ya Pak, 15 Juni sampai 28 Juni itu adik-adik mengajukan akun, kemudian verifikasi berkas. Untuk verifikasi berkas nanti bisa dilakukan di SMA atau SMK terdekat negeri ya Pak, SMA Iya. SMK negeri terdekat. Di Jawa Tengah, Kemudian Bu, iya tentunya. di Jawa Tengah, sama aktivasi akun. Lalu tanggal penting yang kedua ada tanggal 29 sampai 1, itu ada pendaftaran dan perubahan pilihan sekolah. Kemudian di tanggal 2 sampai 3 Juli ada evaluasi dan validasi, lalu di tanggal 4 Juli itu ada pengumuman yang selambat-lambatnya akan diumumkan jam 23.55 gitu. Oke. Di Jawa Tengah secara umum ya. Tahun 2022 ini memang untuk jalur-jalurnya tidak mengalami perubahan karena masih mengacu Permendikbud yang lama, Permendikbud tahun nomor 1 tahun 2021. Jadi Permendikbudnya masih Permendikbud yang dulu karena masih memang relevan dan tidak ada pembaruan untuk Permendikbud. Tetapi untuk Pergub dan juknis dari kepala dinas memang diperbarui karena ada beberapa penyesuaian untuk tahun ini, tapi untuk jalur masih sama, tapi untuk beberapa persyaratan, beberapa teknis mungkin agak berbeda. Dan mengingatkan kepada adik-adik ya, untuk situs tadi yang diungkapkan Bu Kolis tadi untuk jateng.demo.siap-ppdb.com itu merupakan situs demo yang bisa diakses calon peserta didik sebelum besok pengajuan akun yang sesungguhnya. Jadi ini situs simulasi, situs trial, situs untuk uji coba adik-adik semua. Jadi monggo adik-adik coba mengajukan akun di situ, dilihat nanti prosesnya seperti apa. Nah, jika adik-adik sudah mencoba kemudian mengalami masalah di situ atau data yang adik-adik temukan di situ tidak komplit atau masih ada yang keliru, tidak masalah, diabaikan saja karena di situ hanya situs uji coba atau situs simulasi, situs trial yang aslinya yang akan adik-adik lakukan di tanggal 15 sampai 28 nanti. Juni. Itu sih untuk gambarannya awal seperti itu. Jadi tujuan kita live hari ini ya, apapun pertanyaan adik-adik, jika di grup nanti responnya lama ataupun kalau ini langsung kita respon, jadi Iya, bisa kita langsung jawab sehingga informasi apapun tentang PPDB di tahun ini bisa adik-adik terima. Jadi semua tidak ada informasi yang simpang siur, informasinya A1 dan dapat dipercaya dan bisa dilaksanakan. Itu dulu Bu Kolis. Iya. Oke. Mungkin kita ke pertanyaan yang kemarin sudah di kolom komentar yang video pertama itu ya Oh Pak. iya. Oke. Untuk video yang pertama kemarin ada yang bertanya begini Pak. Mohon pencerahan pemahaman yang mudah dimengerti tentang pemilihan dua sekolah pada saat mendaftar. Seperti itu. Pemilihan sekolah ini dilaksanakan yang perlu saya tekankan ya pada tanggal 29 sampai 29 Juni sampai tanggal 1 Juli. Tetapi di sebelum tanggal 29 ini ada proses yang harus adik-adik lalui yaitu proses tanggal 15 sampai 28, yaitu proses 3 fase yang harus dilakukan adik-adik. Yang pertama yaitu pengajuan akun, yang dimana pengajuan akun ini bisa dilakukan di rumah ataupun nanti di sekolah. Yang kedua adalah verifikasi berkas, yang ini harus dilakukan di SMA atau SMK negeri
Tidak harus di SMA 1 ya Bu Kolis, bisa di SMA terdekat. Kalau adik-adik dari Kecamatan Jatisrono ya bisa ke Jatisrono. Kalau Purwantoro ke Purwantoro boleh. Atau kalau Purwantoro mau ke Wonogiri ke SMA 1 sekalian main juga boleh juga. Boleh juga. Dan yang ketiga adalah aktivasi akun. Ini bisa dilaksanakan di rumah maupun di sekolah. Jadi dari 3 fase ini hanya fase kedua Bu yang harus dilaksanakan di sekolah. Untuk 1 sama 3 itu opsional. Yang mana yang baik. Lah, untuk pemilihan di tanggal 29 sampai 1, karena adik sudah punya akun yang sudah tadi diajukan dan sudah diaktifkan di tanggal 15 sampai 28, di tanggal 29 ini adik tinggal memilih pilihan sekolah dan jalur-jalurnya adik yang mau lalui jalur yang mana. Iya, jadi mau daftar lewat jalur apa? Ya, bisa betul. zonasi, Afirmasi, prestasi. Orang tua maupun prestasi gitu. Oke. Lah, di tanggal ini di pemilihan 2 sekolah itu paling mudah dimengerti yaitu pilihan dua itu satu di dalam zona, 2 di luar zona. Itu pilihannya 2 itu. Mau jalur apapun yang penting 1 di dalam. Dan ubahnya kita kemarin sudah coba ya Bu Kulis? Iya, sudah. Nggak sampai 2 menit ya? Nggak real time jadi Pak. Langsung. Sekali ngubah langsung di statistik itu sudah langsung berubah datanya. Jadi kalau milih satu-satu pun nggak masalah karena nanti tinggal diubah. Tapi kalau milih 2 juga silakan, itu tergantung strategi masing-masing ya Bu. Jadi ini juga sekaligus tips and trick ya Pak? Iya. Jadi nanti adik-adik itu bisa langsung melihat jurnalnya langsung. Jadi ketika nanti ada pendaftar baru itu sudah otomatis bergeser gitu ya Pak? Iya, di sistemnya sudah otomatis bergeser. Jadi adik bisa pantau, setiap orang bisa pantau siapa yang daftar, di situ akan terlihat peringkat adik di mana dan seterusnya. Oke. Kemudian Pak, oh ya sebentar, mengingatkan dulu Pak, di pengajuan akun sampai dengan aktivasi akun itu kan biasanya di akhir ada itu tuh Pak, kayak lembar bukti pengajuan akun. Nah itu nanti ketika adik-adik Jadi kita ngobrol-ngobrol santai saja. Jika ada unek-unek lah istilahnya orang Jawa, bahasa Indonesia unek gitu. Itu bisa disampaikan. Jadi nanti informasi kita jelas. Jadi di pengajuan akun nanti akan mendapat kertas alat bukti ajuan akun. Lah itu nanti di print dibawa ke sekolah jika adik mengajukan di rumah ya. Tapi kalau datang di sekolah nanti sekolah sudah menyediakan printer. Dan yang kemarin ada beberapa pertanyaan yang masih ditanyakan di 3 proses itu. Di 3 proses itu yaitu pengajuan akun, kemudian verifikasi berkas, dan aktivasi akun. Itu apakah dilaksanakan harus dalam 1 hari? Tidak. Jadi bisa dijeda-jeda ya. Dari pokoknya tanggal 15 sampai 28 itu harus clear 3 proses itu. Mau aktivasinya, pengajuannya 15, terus kemudian verifikasinya 17, aktivasinya 27. Boleh-boleh saja sih, yang penting di rentang itu 3 proses itu, 3 tahap ini selesai. Gitu. Oke, kita ke pertanyaan nih Pak. Ini tadi ada pertanyaan titipan dari Kepala Sekolah SMP Batu Retno. Oh iya. Nah, untuk nilai yang nanti diinputkan, apakah calon peserta didik itu menginput sendiri atau dari pihak SMP Pak yang menginputkan? Untuk nilai rapot yang ada di sistem, lah ini nanti tergantung tim pengembang dari sistem dari Telkom ya. Apakah data itu sudah diambil dari e-rapot SMP masing-masing atau dari dapodik SMP masing-masing, atau peserta didik harus menginputkan sendiri. Yang jelas tidak pihak SMP yang menginputkan. Jadi yang menginputkan adalah nanti secara sudah by sistem atau manual oleh peserta didik. Jadi saya kira nanti diikuti saja, mesti ada keterangannya, dan pas pengajuan akun tinggal diikuti saja Bu. Misalkan sudah ada nilainya ya sudah betul, tinggal di save. Kalau belum ada nilainya tinggal di input sesuai dengan nilainya. Dan inputannya ini skala 1 sampai 10 ya, dengan 2 angka di belakang koma. Jadi misalkan nilainya kok di keterangan rapotnya 82 ya, berarti jadi 8,2 titik. Jadi komanya kita pakai titik di sistem itu. Begitu Bu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ada di Telegram ini Pak.
Iya. Oh, ini ada adik-adik yang sudah mulai mencoba, Pak, sudah mencoba di demo. Ya. Tapi ternyata masih ada data yang salah di koordinat. Kalau misalkan nanti sampai hari H pendaftaran itu masih salah, apakah bisa dibenarkan, Pak? Saya lagi ulang di pernyataan di depan ya, bahwa situs demo itu belum real, belum nyata. Jadi mungkin masih ada kekeliruan di situ, tidak masalah. Ya. Tapi nanti jika sampai hari H, kan di waktu pengajuan akun di situ akan ada kelihatan titiknya dan bisa digeser. Jadi kalau adik-adik merasa salah rumahnya kok tidak di titik itu, ya tinggal digeser saja di pengajuan akun. Juga toh kalau nanti masih salah di verifikasi berkas, tim verifikator akan melihat, oh ini tidak sesuai, jadi nanti akan dibetulkan atau diminta adik-adik untuk membetulkan kembali. Jadi saya kira bukan hal yang besar. Jadi kita jadikan PPDB Jateng tahun ini sesuai dengan slogan Pak Gubernur ya, Jateng Gayeng, meriah. Jadi asik, tidak sepaneng. Jadi nanti kalau ada data yang salah, ada sistem yang bermasalah, kita tangani bareng-bareng. Yang jelas pasti diakomodasi kok sama panitia. Dari sekolah kita juga memfasilitasi. Jika nanti ada masalah yang lebih besar, misalkan dengan sistem atau dengan kebijakan, kita juga akan koordinasi langsung dengan tim teknis dari provinsi ya. Jadi kalau ada masalah sampaikan saja, kita coba selesaikan bersama-sama. Saya kira tidak ada sesuatu yang berat untuk diselesaikan jika kita laksanakan dengan bersama-sama, begitu. Iya, benar. Oke, kami membuka kesempatan kepada adik-adik atau mungkin ini ada orang tua juga ya Pak yang menonton di rumah. Silahkan yang masih bingung, masih ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan di kolom komentar di live chat atau bisa juga lewat Telegram. Gitu. Oh iya. Mungkin teman-teman yang ada di sini juga minta bantuannya di Barokah atau di grup Sumansari biar nanti guru-guru yang lain bisa share, jadi tidak ada yang ketinggalan informasi. Dan kita kalau yang kemarin sungkan di Telegram tanyakan lagi, terus kemudian tolong dibudayakan literasi, kalau di sini monggo silakan. Jadi hari ini kita clear sebelum besok kita mulai istilahnya apa ya, kita mulai berperang dengan pendaftaran, pengajuan akun dan seterusnya. Mari yang masih belum punya gambaran jelas atau yang bermasalah mungkin bisa disampaikan di sini. Juga kemarin ya Bu, kita ada masalah tentang piagam kejuaraan. Piagam kejuaraan yang dipakai itu yang seperti apa? Kemarin gitu ada anak kesini, Mas Victor sepertinya dari SMP Kanisius. Piagamnya banyak banget itu Pak. Piagamnya banyak. Mungkin waktu SMP sering ikut kejuaraan itu. Jadi begini ya, untuk piagam kejuaraan itu yang nanti diakui itu piagam yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Kemarin ada masalah juga. Lah kalau Dinas Pendidikan tidak mengeluarkan, bagaimana mau legalisasi atau legalisir untuk ijazah atau piagam kejuaraan itu? Kemarin waktu kita rapat koordinasi di tingkat Jawa Tengah juga sudah disampaikan bahwa legalisasi dari Dinas Pendidikan itu bukan menyatakan mengeluarkan ya, tetapi mengiyakan bahwa selama di SMP peserta didik tersebut memang mengikuti kejuaraan dan berhasil, dan itu dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Jika kemarin dinas mungkin masih belum mau melegalisir ya, dan ini sudah kami sampaikan ke dinas provinsi, nanti mungkin ditindaklanjuti dengan surat. Jadi adik-adik ditunggu saja. Yang jelas kalau adik punya piagam kejuaraan dan adik-adik benar mengikuti kegiatan, pasti nanti ada jalannya. Kalau misalkan nanti sampai akhir-akhir agak repot tidak dilegalisir, kita sampaikan itu ke dinas provinsi. Yang jelas kita memfasilitasi ya Bu. Itu sih. Berarti walaupun tidak mengeluarkan seperti kayak pengakuan gitu Pak, oh anak ini sudah mengikuti lomba dan sudah benar-benar mendapat juara kayak gitu. Iya, ya begitu. Jadi memang harus dari Dinas Pendidikan Kabupaten ya yang melegalisir. Kecuali MTS, kalau MTS mungkin dari Kanwil atau Kemenak Kabupaten ya. Itu untuk piagam. Terus kemudian kemarin juga bermasalah piagamnya berjenjang atau tidak begitu. Piagam yang berjenjang itu yang ada di Juknis ya, mungkin saya cek supaya tidak keliru. Saya bacanya apa saja yang ada di situ. Jadi yang termasuk yang berjenjang itu sudah ditentukan sebenarnya adik-adik di Juknis yang sudah kita share di grup Telegram juga. Itu sudah ada contohnya yang diakui yang termasuk berjenjang itu apa, yang tidak berjenjang itu apa. Itu sudah ada di halaman Juknisnya di halaman 20 itu. Ada kejuaraan berjenjang itu bisa saya bacakan ya Bu, biar nanti jelas. Yang pertama OSN atau KSN. Yang kedua KOSN, terus kemudian festival dan lomba seni,
nasional, siswa nasional FLS 2N, kemudian ada Gala Siswa Nasional, kemudian Olimpiade Literasi Siswa Nasional, kompetisi penilaian siswa Indonesia, lomba cipta seni pelajar nasional, pekan olahraga pelajar daerah atau nasional, Popda atau Popnas, kemudian LT, lomba tingkat pramuka penggalang, kemudian pramuka Garuda prestasi, kemudian MTQ pelajar, kemudian pekan paralimpik nasional atau Perpanas, kemudian kuis Ki Hajar, lomba keterampilan siswa nasional, dan lomba mata pelajaran agama Islam dan seni Islami MAPSI. Jadi yang nasional, yang berjenjang itu, kalau misalkan Pak saya ikut lomba taekwondo bertahap dari tingkat kabupaten tapi yang ada ke universitas termasuk berjenjang atau tidak? Tidak. Yang berjenjang ya yang tercantum di Juknis. Di luar itu ya otomatis tidak berjenjang. Itu untuk yang tingkat nasional, yang tingkat internasional ya bisa dilihat sendiri nanti di Juknis. Jadi patokan kita sederhana. Piagam diakui jika dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Jika nanti proses legalisirnya ada masalah, kita akan bantu. Yang kedua, yang termasuk berjenjang yang mana, yang tidak yang mana, yang berjenjang yang ada di Juknis. Yang tidak berjenjang tentunya yang di luar Juknis yang mendapat legalisasi kabupaten, otomatis dia tidak berjenjang. Begitu, simpel saja. Oke, sekarang ke trik Pak. Misalkan nih Pak, ada calon peserta didik yang rumahnya dari Kecamatan Jatisrono. Kemudian dia itu pengennya sekolah di sini, di SMA Negeri 1 Wonogiri. Berarti nanti kalau zonasi kan nggak bisa ya Pak? Berarti nanti anaknya daftarnya lewat jalur prestasi ya Pak, satu-satunya? Iya, jadi nanti kalau misalkan dari Kecamatan Jatisrono ingin mendaftar ke sini, kemudian kakaknya dari Jatisrono ya Bu, yaitu tentunya mendaftar ke SMA 1 bisa lewat jalur prestasi mestinya. Atau kalau misalkan ya prestasi cuma satu-satunya kalau ke sini ya. Kalau pindah tugas nggak bisa karena pindah tugas itu harus luar kabupaten ya. Iya. Itu sih yang sementara ini kalau misalkan jalur dari Slogo dari Jatisrono ya tadi Bu. Iya. Ya. Sekaligus juga saya ingat kembali Bu, tadi ada yang karena di grup itu saya menjawab pertanyaan dari beberapa siswa ya. Ada yang bertanya, kalau mendaftar zonasi kakaknya kurang dari 1 tahun seperti apa? Atau kalau saya udah tinggal di Wonogiri nih Pak, 2 tahun, saya tinggal di Wonogiri nih 3 tahun. Terus kakak saya masih di luar daerah, itu bagaimana ya? Jadi saya tekankan lagi, kita mengikuti aturan yang berlaku, kita mengikuti Juknis yang berlaku bahwa yang bisa mendaftar zonasi adalah yang memiliki kakak berusia minimal atau lebih dari 1 tahun lah istilahnya. Jadi yang kakaknya kurang dari 1 tahun otomatis tidak bisa mendaftar lalu jalur zonasi ya. Juga yang kakaknya tidak di zonasi kita ya nggak bisa mendaftar walaupun dia berdomisili di situ karena data kependudukan yang sah itu ya dari kakak. Dari kakak. Ya jadi Oke, Pak. Seperti itu. Kalau masalahnya seperti ini Pak, tadi ada juga masalah seperti ini. Jadi tahun lalu bulan Oktober itu kakaknya masih alamat Jati Beduk sini Pak. Itu kan masih zonasi kita tuh Pak. Kecamatan Wonogiri ya. Masih Kecamatan Wonogiri, masih zonasi kita. Kemudian sekarang dia sudah pindah di daerah sekitar Ponten. Ya. Otomatis kan itu kakaknya belum 1 tahun Pak. Padahal yang kakak dulu itu masuk zona, kakak yang sekarang juga masuk zona. Gitu. Nah itu kalau mau daftar gimana Pak? Kalau kita bicara aturan sebetulnya itu tidak bisa ya karena kakaknya akan berusia kurang dari 1 tahun dan karena perpindahan alamat. Tetapi coba kita nanti koordinasikan dengan tim teknis provinsi. Jadi misalkan ada yang punya permasalahan khusus seperti ini, kasus yang unik yang seperti ini, ya nanti coba bisa berkoordinasi dengan sekolah. Coba akan kita carikan solusinya berkoordinasi dengan panitia pusat. Karena panitia di SMA sendiri intinya kita cuma tim teknis, tim pelaksana, tim segala kebijakan, segala keputusan itu dari dinas provinsi. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sistemnya tidak diubah, kenapa kok sistemnya seperti ini, lah kita itu tinggal dari sana, kita tinggal mengikuti aja. Jadi aturan, kebijakan itu ya tinggal kita pakai bersama-sama lah. Untuk kebijakan lebih lanjutnya jika ada permasalahan juga kita selesaikan sesuai Juknis. Ya. Tapi jika nanti ada permasalahan yang perlu hal-hal yang lain yang belum diatur di Juknis, tentunya kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi semua adil, semua menerima perlakuan yang sama. Seperti itu. Ya, jadi nanti untuk adik-adik yang mengalami masalah-masalah seperti ini jangan segan-segan untuk disampaikan ya. Oke.
Kita lihat dulu di YouTube apakah sudah ada yang bertanya, Pak. Belum ada. Belum ada sepertinya. Ya sepertinya calon peserta didik tahun ini sudah jelas Iya, semua. sudah jelas Jadi semua. tidak perlu ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi sambil menunggu pertanyaan ya, tujuan kami membuat room ini bukan untuk cari gengsi-gengsian atau Iya, apa ya Bu. bener, Pak. Cuma kemarin itu sebenarnya saya merasa sudah jelas sekali sih menjawab pertanyaan di Telegram dan kemudian di juknis yang dibuat oleh tim teknis provinsi saya kira juga sudah jelas. Tapi kemarin ada beberapa anak termasuk anak OSIS yang ada di admin group itu bilang bahwa Pak ini masih ada beberapa siswa itu calon peserta didik itu tidak jelas, tidak ngerti harus melakukan apa. Lah, karena itu kita fasilitasi dengan acara ini tujuannya bahwa besok saat kita sudah mulai berperang secara menyenangkan ya Bu. Itu kita sudah tahu lah gambaran yang harus kita lalui seperti apa. Tujuannya seperti itu. Jadi tidak ada calon peserta didik yang tidak ngerti kok sistemnya seperti itu kayak apa begitu. Oke. Sebentar, Pak. Kalau gini, Pak, misalkan anak mau daftar lewat jalur perpindahan orang tua, itu kan otomatis anak harus menyertakan SK dari orang tuanya ya? Iya. Surat tugasnya, Surat keterangan pindah. surat keterangan pindah. Oh, berarti pakai surat domisili juga ya, Pak? Iya. Jadi khusus untuk perpindahan tugas orang tua ya, untuk tahun ini yang dipersyaratkan bahwa perpindahan tugas orang tua ini harus minimal antar kabupaten. Jadi kalau perpindahan tugas dari Praci ke Kecamatan Praci Mantoro ke Kecamatan Wonogiri, Kecamatan Purwantoro ke Kecamatan Wonogiri atau Jatisrono yang tadi ke Kecamatan Wonogiri itu tidak bisa. Jadi yang disyaratkan perpindahan tugas orang tua yang diakomodasi di sini adalah perpindahan tugas yang dari luar kabupaten. Jadi misalkan ayahnya dulu atau ibunya bertugas di Semarang, kemudian pindah di Kabupaten Wonogiri, maka pindah tugas ini bisa dipakai. Tapi kalau dalam lingkup satu kabupaten, maka tidak bisa dipakai. Dan kakaknya itu harus berada di luar daerah ya. Kalau dari Semarang mestinya dia kakaknya dari Semarang. Terus kemudian pindah ke Wonogiri lah. Di Wonogiri ini kan nggak punya tempat tinggal ya. Iya. Karena kakaknya di sana lah itu pakai surat keterangan domisili. Jadi jangan perlu diperhatikan calon peserta didik semuanya bahwa surat domisili tidak berlaku tidak berlaku untuk jalur zonasi dan afirmasi. Tapi untuk perpindahan tugas orang tua wajib menggunakan surat domisili. Jadi surat domisili tidak berlaku di PPDB tahun ini, itu pernyataan yang keliru. Ya tidak berlaku untuk jalur zonasi dan afirmasi. Tapi kalau pindah tugas orang tua harus pakai surat domisili. Jadi ini harus dilihat secara keseluruhan ya. Jangan nanti keterangan saya ini dipotong bahwa tahun ini harus pakai surat domisili lah, itu enggak. Jadi yang pakai domisili itu adalah pindah tugas orang tua. Gitu. Jadi SK sama surat domisili ya, untuk SK dari kantor ya. Perpindahan tugas orang tua. Ya. Terus ini ada pertanyaan masuk Pak lewat Japri Pak ini Pak. Japri. Oh iya. Iya Pak. Kok tahu nomornya Bu Kolis ini mencurigakan. Misalkan kakak ganti tapi alamat masih sama Pak. Jadi ada perubahan status misalkan dari lajang ke menikah gitu. Nah, ya mestinya yang perpindahan status ini kakaknya ya. Kalau calon peserta didiknya kan nggak mungkin ya. Ya jadi kalau ada perubahan kakak bukan karena pindah alamat ya, penambahan atau pengurangan atau perubahan status misalkan yang tadinya belum menikah menjadi menikah, atau ada keluarga yang meninggal mohon maaf, atau ada kelahiran adiknya dan sebagainya, itu nanti masih bisa mendaftar zonasi ya walaupun belum 1 tahun karena dia tidak mengalami pindah tempat atau pindah alamat, nanti bisa diakomodasi. Jadi daftar saja nanti bisa zonasi selama tidak ada perpindahan alamat ya. Tapi kalau ada perpindahan alamat tadi memang tidak bisa secara aturan begitu sih. Apakah perlu menyertakan misalkan fotokopian kakak yang lama gitu Pak? Kalau bisa malah kakaknya yang lama itu dibawa ya. Tapi kalau asli kan kayaknya sudah ditarik Pak. Nah itu dilihat-lihat. Nanti kalau yang kakaknya yang lama masih ada silakan dibawa atau silakan dicari dulu atau ditanyakan ke catatan sipil mungkin ya Bu. Tapi kalau tidak ya mungkin nanti kopiannya lah paling tidak sehingga kita bisa lihat bahwa tinggal di situ. Dan ini juga sedang dikoordinasikan oleh tim teknis provinsi. Nanti waktu kita bintek di tingkat provinsi juga dinyatakan bahwa nanti itu akan diakomodir ya. Entah prosesnya melalui sistem atau melalui server capil yang akan diambil, tapi seperti itu tidak menjadikan masalah. Karena secara aturan, secara teknis mereka memang berhak ya. Karena mereka tidak ganti alamat, kecuali yang pindah alamat ya itu memang sudah tidak berhak begitu. Oke, ada pertanyaan masuk lagi Pak. Ini di komen YouTube dari Mufiliwa. Untuk fakta integritas boleh di-print saja atau memang lebih baik dibuat sendiri? Mungkin dibuat sendiri maksudnya tulis tangan kali ya Pak. Oke, ya untuk fakta integritas itu yang mana? Kan di juknis itu ada 2.
Lah itu sebenarnya boleh pilih salah satu sih Bu. Salah satu aja dipilih atau bisa nanti yang ada di website PPDB nanti biasanya disediakan tinggal di-download. Apakah itu harus diketik atau ditulis tangan? Semuanya boleh. Iya. Diketik boleh, ditulis tangan boleh. boleh, atau separuh-separuh juga boleh mungkin Bu. Jangan Pak. Jadi Jangan, di situ sudah ada teknik namanya tinggal diisi gitu ya. Boleh-boleh saja sih. Yang intinya pernyataan itu menyatakan bahwa data yang disampaikan itu benar. Intinya cuma begitu sih Bu. Jadi boleh diketik boleh, ditulis tangan boleh, yang penting dilampiri ada materai di situ. Materai 10.000 ya, jangan materai yang lama karena materai yang 6.000 itu sudah tidak berlaku. Karena yang lalu biarlah berlalu, sekarang pakai materai yang baru Bu, begitu. Oke. Sebentar. Monggo kalau ada tanya lagi silakan disampaikan ya. Jadi nanti pas Ini kita selesai live selesai pertanyaannya. dari Hoiril Iman, Pak, apa boleh dijelaskan? Saya belum paham soal PPDB, masih bingung. Yang dijelaskan yang sebelah mana ini? Jadi ini untuk gambaran ya, untuk adik-adik PPDB SMA tahun ini dilaksanakan kalau saya bisa istilahnya semi online ya. Jadi ada yang online, ada yang offline. Lah, ada 2 tahap menurut saya yang harus diperhatikan. Tahap yang pertama itu di tanggal 15 sampai 28 Juni. Nah, terus tahap kedua itu 29 Juni sampai 1 Juli. Nah, di tahap pertama ini yang harus dilakukan ada 3. Pengajuan akun, verifikasi berkas, kemudian aktivasi akun. 3 hal ini silakan dilakukan di tanggal 15 sampai 28 Juni. Di mana pengajuan akun ini lewat website PPDB, jadi ppdb.jatengprof.go.id. Terus kemudian verifikasi berkas itu di sekolah. Setelah diverifikasi nanti akunnya diaktifkan. Jadi tujuannya tanggal 15 sampai 28 ini miliki akun yang sudah aktif gitulah. Baru punya akun. Baru punya akun. Belum daftar ya, Pak? Betul. Baru punya akun. Nah, nanti di tahap kedua di tanggal 29 sampai 1 Juli. Nah, akun yang sudah dibuat tadi digunakan untuk milih sekolah. Nah, simpelnya gitulah. Ada 2 proses yang harus dilalui ini. Dan jangan sampai ketinggalan. Kalau adik langsung di calon saja langsung 29 ya nggak bisa, dia nggak punya akun. Mau lewat di mana? Ya gampang aja lah. Kalau mau main Mobile Legends kan daftar dulu baru bisa main gitu lah. Mainnya itu di tanggal 29 sampai 1 lah. Daftarnya ini dikasih kesempatan antara tanggal 15 sampai 28. Jadi nanti kalau misalkan di tanggal 15 masih ada kendala, 16 kendala, tidak masalah karena waktunya sampai 28. Nah, jadi sampai 28 jam 16.00 harus punya akun yang sudah diaktifasi. Intinya begitulah. Oh ya, gambaran juga untuk adik-adik untuk aktivasi akun itu nanti adik-adik diminta untuk membuat password ya Pak. Iya. Yang mana passwordnya nanti digunakan untuk login pada tanggal 29 sampai tanggal 1 untuk memilih sekolahan gitu. Oke, kita lanjut lagi Pak ke pertanyaan dari Melani Zendrato. Halo Pak, izin bertanya, tahun ini apakah tidak ada jurusan IPA IPS bahasa? Kurang paham tentang ini. Oke, tentang jurusan ya. Solo Wonogiri atau Solo Semarang begitu. Ya, mungkin yang dimaksudkan jurusan pilihan peminatan matematika, ya, IPA, IPS atau bahasa. Untuk tahun ini tidak ada itu ya di kelas 10, bukan tidak ada, belum ada. Karena nanti pilihan peminatan itu pilihan ada di kelas 11. Kenapa seperti itu? Karena SMA Negeri 1 menggunakan kurikulum yang baru yang disampaikan oleh Mas Menteri, yaitu kurikulum Merdeka, di mana di kelas 10 itu tidak ada pilihan peminatan, tidak ada IPA, IPS atau bahasa. Nah, terus nanti di sekolah ngapain? Ya tetap pelajaran seperti biasa, cuma pelajarannya pelajaran yang umum ya, belum mengarah ke IPA, IPS atau bahasa. Lah nanti di kelas 11 baru siswa itu milih ada peminatan MIPA, peminatan IPS atau peminatan bahasa seperti itu. Jadi memang di kelas 10 belum ada peminatan. Jadi belum ada ya, bukan tidak ada loh, karena nanti di kelas 11 akan ada seperti itu. Karena kita masih menggunakan kita malah menggunakan kurikulum yang baru yang sudah update begitu, yang terbaru. Terbaru kurikulum Merdeka. Kurikulum sepertinya Merdeka. itu nanti gambarannya pembelajaran itu lebih menyenangkan ya Pak? Iya. Jadi pembelajaran Merdeka ini nanti akan ada sesuai Pak Menteri itu ada Merdeka Belajar ya. Jadi siswa akan merdeka, tetapi tidak ya merdeka sesuai peraturan, merdeka sesuai dengan jadi kita banyak proyek, terus kemudian kita bisa banyak eksplorasi di situ. Tujuannya Pak Menteri kan menghilangkan dulu learning loss, apa yang sudah pembelajaran yang belum dipelajari bisa kita kejar di kurikulum Merdeka ini. Begitu sih tujuannya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi?
silakan kalau mau. Monggo yang mau disampaikan. Atau disampaikan kalau lewat YouTube mungkin agak kesulitan harus subscribe dulu. Tapi ya subscribe nggak apa-apa ya. Mau subscribe itu tidak membayar. Nggak bayar. Atau tanyakan lewat grup Telegram, silakan. Jadi yang masih punya pertanyaan dan tidak usah malu ya, karena mungkin yang tidak bertanya bukan belum tentu paham, mungkin juga malu bertanya, sama-sama malu nanti kok dianggap tidak mengerti, dianggap bodoh, atau dianggap tidak paham, tidak masalah. Jadi yang mau bertanya, silakan bertanya. Mumpung kita sediakan sesi ini khusus ya Bu, ini khusus, hari ini sebenarnya kita masih sibuk mengerjakan nilai rapot. Tapi ya karena ini penting, kita dahulukan ini sampai nanti ya kira-kira sudah beres, sudah oke, siap, besok kita main. Juga untuk menambahkan ya Bu Kolis, untuk yang datang ke sekolah mulai besok, tanggal 15 kan sudah besok ya, itu tidak langsung datang ke sekolah ya, nanti kita akan share lewat grup Telegram, jadi harus mendaftar lewat nanti website, dan harus mendaftar. Tujuannya apa? Kita membatasi ya, karena ini masih dalam masa pandemi, jadi kita batasi. Kita nanti daftar lewat di situ, kalau misalkan sesi 1 penuh ya silakan daftar di sesi 2, sesi 2 penuh di sesi 3. Oh kok besok penuh ya tanggal 16, begitu seterusnya. Jadi tidak harus semuanya besok, karena masih tanggal sampai 28 dan nanti silakan mengisi. Yang tidak mengisi tentunya tidak bisa datang ke sekolah ya. Bukan kita kok mempersulit, tidak, cuma kita membatasi bahwa di sekolah nanti di labnya juga terbatas. Verifikator kita juga terbatas, jadi kita batasi tiap hari mungkin nanti satu sesi untuk yang pengajuan akun itu 60, kemudian yang verifikasi juga 60. Jadi kalau di total mungkin 120 ya. Maksudnya yang verifikasi itu sudah pengajuan akun di rumah begitu. Jadi nanti 121 sesi selama 3 sesi berarti kan bisa 360 sepertinya kalau saya nggak keliru hitungan saya Bu, karena selama ini saya ngitung terus sih, mungkin benar hitungan saya. Oke, seperti tahun kemarin berarti ya Pak ya, jadi siswa mau ke sini daftar dulu, ada Google Formnya kan Pak? Iya, Google Form nanti yang disampaikan di website. Kemudian ke sini pun juga harus menunjukkan bukti pendaftarannya itu Pak? Iya, nanti jadi daftar lewat Google Form, terus kemudian saat sudah ada notifikasi ya, nanti itu silahkan di screenshot. Jadi pas di sekolah nanti ditanyakan keamanan di depan, misalkan sudah mendaftar, sudah silakan ditunjukkan, akan ditunjukkan tempatnya untuk melakukan pengajuan akun maupun verifikasi berkas. Tujuannya seperti itu, tidak lain. Atau misalkan Pak, saya kok daftar di SMA 1 Google Formnya penuh terus, saya mau ke SMA 3 atau ke SMA 2 Pak, atau saya mau ke SMA Jati Serono yang dekat dengan rumah, diperbolehkan. Boleh saja. Pak, nanti saya kalau verifikasi di Purwantoro, apakah saya bisa mendaftar di SMA 1 Wonogiri? Bisa. Tidak masalah. Begitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Monggo yang di rumah, adik-adik ataupun orang tua yang mau bertanya dipersilahkan, bisa lewat live chat di YouTube kami atau bisa lewat Telegram ya. Ya. Terus satu lagi, kalau adik-adik mau tanya jangan japri ya, kasihan Pak Davidnya ini maksud jawab pertanyaan yang sama ya Pak ya. Tujuan saya sih kalau japri kadang kan terlewat ya, karena saya tidak selalu pegang HP sih. Walaupun belum ada kesibukan yang penting-penting sekali sih Bu, cuma ya jarang, dia kadang pegang HP kadang tidak. Tapi kalau lewat grup itu kan bisa terdata, terinventarisasi. Dan tujuannya kalau ada memiliki yang permasalahan yang sama, tentunya bisa menjadi gambaran buat yang lain, tidak perlu semua tanya satu-satu dan pasti dijawab kalau di grup. Kalau di luar grup ya itu agak repot mungkin, karena saya menginventaris satu-satu apakah ini tanya atau ini dari teman dan sebagainya, mungkin kadang terlewat. Dia seperti itu sih. Jadi kalau bisa ya atau kalau misalkan masih ada sangat bingung perlu konsultasi ya bisa datang ke sekolah. Ya, sekolah itu menyediakan ada layanan informasi sama pengaduan juga ya Pak ya. Tentang PPDB ya, tapi jangan ngomong soal cinta, soalnya itu repot nanti malah. Kalau ngomong PPDB ya konsultasi PPDB boleh. Oke. Kalau soal yang tadi soalnya saya juga belum banyak paham. Ada. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Lailaris. Pak, izin bertanya, untuk verifikasi itu berkas yang di bawah hanya yang diupload atau ada tambahan yang lain? Untuk lebih amannya yang di bawah, yang diupload pasti di bawah ya Bu aslinya. Harus. Plus yang di syarat pendaftaran itu aja di bawah. Begitu ya. Nanti kalau ditanyakan ya diberi, kalau tidak ya tidak. Karena sampai sekarang instruksi untuk verifikasi itu seperti apa belum ada resminya ya, tapi ya
kita memahami bahwa verifikasi itu ya berkas yang diupload sama dengan yang asli. Jadi yang diupload mesti dibawa, dan beberapa di persyaratan pendaftaran itu ya Bu, yang ada di Juknis itu ada. ya dibawa semua saja. Itu lebih amannya daripada nanti kurang terus ngambil di rumah, Iya. kan mending dibawa. Banyak banget Pak itu tahun kemarin yang sudah sampai lab, sudah di atas mau daftar, ternyata berkasnya ketinggalan, harus pulang lagi ngambil dulu. Nah. Terus harus WA orang tuanya minta tolong fotoin, WA tetangganya minta tolong fotoin, kayak gitu. Jadi mending dibawa aja sekalian. sesuai persyaratan itu. Daripada nanti harus pulang, kalau deket nggak masalah ya Bu. Kalau pulamanya Jatisrono, nanti ke sini terus kemudian ke Jatisrono lagi kan agak repot. Ini kenapa ya Bu yang dibuangkan Jatisrono terus, ada apa dengan Nggak Jatisrono? tahu ini Pak, mungkin dekat rumah saya Pak. Oh begitu. Oke, belum ada pertanyaan lagi nih Pak. Sepertinya sudah mulai paham ini Pak. Iya, kalau paham berarti nanti ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele, seperti itu katanya. Jadi kita bisa selesai lebih cepat Bu ini kalau tidak banyak pertanyaan. Oke, masih ada pertanyaan lagi mungkin? Bisa segera saja disampaikan di live. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya. Di SMA 1 menerima bahwa tahun ini kita menerima murid calon peserta didik nanti yang di kelas 10 yaitu 432. Dari mana itu 432? Karena kita membuka 12 kelas, Ya. kemudian satu kelasnya 36, 12 kali 36 itu 432. Jadi nanti kita menerima siswa 432 calon peserta didik. Jadi tidak ada jurus-jurusan, tidak ada peminat-peminatan, tapi nanti di kelas 11. Jadi yang diterima 432 gitu. Oke. Terus kemudian untuk prestasi yang diakui tadi ya, yang banyak pertanyaan yang kemarin juga untuk piagam yang diakui memang yang dilegalisir dinas, terus ada rentang waktunya ya. Rentang waktunya itu dari 6 bulan sampai 3 tahun. Kalau kurang dari 6 bulan, baru kemarin lomba terus ini pakai buat daftar ya tentunya tidak bisa, harus 6 bulan. Itu untuk menghindari rekayasa mungkin ya Bu. Terus kemudian kenapa 3 tahun ya, selama di SMP dia punya prestasi apa? Kalau prestasinya zaman SD ya sudah tidak berlaku, kan sudah zaman yang lalu-lalu. Atau malah zaman TK punya piagam ya itu sudah nggak berlaku. Iya. Ya begitu ya Berarti Bu. yang 6 bulan ke sana ya Pak, sampai 3 tahun. Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Apakah bisa diulang tadi yang sebentar? Apakah bisa diulang yang pembahasan tentang pemilihan sekolah lewat 2 jalur? Soalnya tadi tidak ada suaranya Pak. Oh oke, tidak ada suaranya. Padahal saya tadi udah coba menjawab dengan mulus. Jadi untuk pemilihan sekolah dilaksanakan di antara tanggal 29 sampai 1 setelah mempunyai akun yang diaktifasi di tanggal 15 sampai 28. Kenapa ini diulang-ulang? Karena 15-28 fase yang penting. Setelah punya akun di 15 sampai 28 di tanggal 29 calon peserta didik login menggunakan akun yang tadi dibuat. Kemudian dia memilih sekolah. Pemilihan sekolah itu boleh dua pilihan. 1 di dalam zona, yang 2 di luar zona. Kalau milih 2 di dalam zona semua boleh tidak. Kalau milih 1 sekolah dengan 2 jalur boleh tidak. Intinya 1 di dalam, 1 di luar. Pak, kok pilihannya begitu? Wong pengen saya itu rumahnya Wonogiri. Kalau zonasi saya pengen kalau tidak di SMA 1 ya di SMA 2 lah. Kalau tidak bisa milih sama 1 sama SMA 2 itu terus gimana? Santai saja. Di tanggal 29 sampai 1 itu kalau daftar ya 1 dulu SMA 1 misalkan pakai zonasi. Kalau SMA 1 ternyata kegeser, ya monggo diubah pilihannya di SMA 2. Dan ngubah pilihan itu kemarin kita sudah coba ya Bu. Cepat 2 menit selesai untuk ngubah pilihan. Jadi dibatal pendaftaran kemudian ngubah pilihan. Ngecek lagi, milih sekolah lagi seperti itu. Dan itu bisa dilakukan berkali-kali di tanggal 29 sampai 1. Jadi nggak ada batasannya ya Pak, mau diubah berapa kali pun itu bebas, yang Bebas. penting nggak lewat tanggal 1, tanggal 1 jam 16.00 ya Bu. Tidak 23.59 ya yang perlu diperhatikan. Jadi tanggal 1 Sore. itu batasnya cuma sampai 16.00. Jadi Pak, misalkan saya udah punya akun nih Pak, tanggal 29 saya nggak mau daftar, saya mau daftar tanggal 1 aja. Lihat dulu Pak. Boleh saja. Pak, atau tanggal 29 saya daftar,
Jatisrono, terus kemudian nanti saya pindah Purwantoro, saya pindah Solo, saya pindah ke Wonogiri, saya pindah ke Jatisrono lagi, terserah. Itu strategi, intinya tanggal 29 sampai tanggal 1 silakan berkompetisi di situ dengan strateginya masing-masing, dengan caranya masing-masing lah. Untuk berstrategi ini kan harus tahu tata caranya ya Bu ya. Aturan mainnya. Betul, Pak. aturan main. Kalau ada adik main Mobile Legends kan harus tahu aturannya, harus tahu karakternya ya. Walaupun saya nggak pernah main, tapi saya pernah dengar setidaknya. Jadi dipilih dulu, pahami dulu caranya, kemudian atur strategi adik-adik di situ. Oh, saya mau daftar di SMA 1, misalkan rumahnya Jatisrono. Oke, daftar prestasi dulu. Prestasi kegeser, oke saya mau ke coba prestasi SMA 2, boleh. Atau saya nggak mau ke SMA 2, saya maunya langsung ke Jatisrono pakai zonasi, diperbolehkan juga. Oke, ada lagi nih Pak. Saat ke sekolah itu kita langsung menuju ke kantor ataukah ada panitia yang mengarahkan ke ruang verifikasi? Ini dari Bu Samsi Suryanjani. Nanti waktu ke sekolah kan kita fasilitasi ya Bu, harus mendaftar lewat web itu. Setelah mendaftar nanti datang ke sekolah sudah ada panitia yang melayani, sudah mengarahkan. Oh ini saya belum pengajuan akun maka diarahkan kemana. Ini saya tinggal verifikasi sudah ada diarahkan, kita melayani sebaik-baiknya. Nanti kita juga dibantu adik-adik dari Betul, OSIS ya, dibantu dari kakak-kakak OSIS yang akan membimbing adik-adik. Dan kemudian ada satu hal ya Bu ya, kemarin sudah kita sepakati bersama bahwa yang masuk ke lokasi sekolah itu hanya calon peserta didik. Iya, benar. Mohon maaf untuk Bapak Ibu orang tua wali murid, bukan kita menghalangi, cuma karena SMA 1 itu tempatnya terbatas. Iya. Karena kalau kita mau melebarkan sekolah sudah nyampe ke tan sekolah itu tidak bisa. Jadi yang bisa masuk itu hanya calon peserta didik. Jadi Bapak Ibu yang mengantar nanti silakan mengantar monggo dan nunggu di Gedung Selatan. Iya, Pak. Jadi kita fasilitasi di sana supaya nanti semua peserta didik bisa terlayani dengan baik dan tidak crowded di dalam. Begitu. Benar. Oke Pak, ini ada lagi pertanyaan dari Demofilia. Pak izin tanya lagi, untuk yang pondok nanti kan zonasi mengikuti alamat pondoknya. Berarti pengajuan akunnya nanti domisili diisi alamat pondok atau tetap alamat kakak? Kalau menggunakan pondok pesantren, jalur zonasi yang di tempatnya di pondok pesantren ya, tentunya dengan alamatnya domisili alamatnya pondok pesantren ya, bukan alamat rumah. Ya. Tapi yang harus diingat-ingat, harus diwaspadai bahwa ponpes ini, ponpes yang dimaksud adalah ponpes yang tercatat di EMIS ya, di Kementerian Agama dan di EMIS. Jadi EMIS itu apa? Ya mungkin di Kementerian Agama, mungkin ponpes lebih tahu daripada saya. Jadi pondok pesantren yang tercatat di EMIS dan Kementerian Agama seperti itu. Tidak semua pondok pesantren ya. Nanti terus pulang-pulang di sini Bu Kolis mendirikan pondok pesantren kan tidak bisa. Jadi pondok pesantren yang tercatat atau pondok pesantren yang resmi begitu. Oke. Ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Akila Sanda. Pak izin bertanya, 3 fase saat tanggal 15 sampai 28 Juni jika ingin ke sekolah, pengantar, orang tua atau kakak apa boleh ikut masuk ke dalam ruangan? Oh ini tadi sudah terjawab. Sudah dijawab ya, ya. Yang masuk itu calon peserta didik. Karena yang mau mencari sekolah peserta didiknya ya tentu calon peserta didik kan bukan orang tuanya. Jadi membiasakan juga untuk calon peserta didik itu untuk mandiri, bertanggung jawab dengan apa yang mendaftarkan dirinya sendiri, terus kemudian dan membawa berkasnya sendiri. Orang tua boleh mengantarkan, tapi nanti di depan kemudian kita fasilitasi untuk dari Gedung Selatan kita punya halaman yang lebar bisa untuk nunggu di sana begitu. Sekalian ajar kendel nih Pak. Iya betul. Jadi kalau di TK mungkin ya itu diantar, kalau di SMA ya berangkat sendirilah. Nanti kan sekolah juga sendiri. Jadi supaya juga tidak terjadi kerumunan di dalam sekolah kan kita nanti dibatasi kalau kita didatangi Satgas ke COVID kita juga bisa mempertanggungjawabkan bahwa kita sudah membuat pengaturannya sedemikian hingga sehingga protokol kesehatan tetap terjaga, tetap dijalankan begitu. Oke. Kita ke live chat lagi. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan adik-adik maupun bapak ibu yang menyaksikan di rumah. Monggo. Jadi kita santai aja ya Bu ya. Kalau yang acaranya nggak formal banget lah. Banget. Supaya apa yang mau kita sampaikan atau adik-adik yang belum tahu itu bisa kita sampaikan dengan baik. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Istilahnya kan begitu. Oke. Di
belum ada bertanya juga di grup Telegram, mungkin belum ada yang bertanya, atau ada di grup Telegram mungkin yang beberapa pertanyaan yang mungkin saya coba baca ulang ya, mungkin yang masih menurut saya agak rancu. Yang lain sudah. Pengajuan akun, nah ini yang tadi tanya, misalkan pengajuan akun itu di tanggal 15, kemudian verifikasinya di tanggal 17 atau 19, boleh. Jadi pengajuan akun, verifikasi berkas, aktivasi itu di rentang tanggal 15 sampai 28. Mau diselesaikan dalam 1 hari, mau diselesaikan dalam 3 hari, atau jeda-jeda, oh ini tanggal 15, ini tanggal 16, tanggal 19, it's okay, enggak masalah. Jadi yang penting tanggal 28 jam 16.00 selesai, sudah aktivasi. Intinya begitu. Jadi mau dijeda boleh, mau langsung boleh, silakan. Oke Pak, ini mungkin dari pertanyaan yang di grup Telegram yang belum terjawab. Permisi Pak, ini alamat saya sesuai kakak di Wonokarto. Tapi sudah pindah rumah berdomisili di Pencil, Wuryorejo. Sudah 1 tahun lebih, mungkin sejak 30 April 2021. Saya mau mendaftar ke SMA 1 berkaitan dengan sistem zonasi, apakah bisa Pak dengan pertimbangan jarak rumah di Pencil ke SMA 1 lebih dekat? Intinya ya, di jalur zonasi data yang digunakan adalah KK dan sudah memiliki usia lebih dari 1 tahun. Jika calon peserta didik memiliki KK dan usianya lebih dari 1 tahun, silakan mendaftar. Tapi kalau punya kakak usianya belum 1 tahun, nah maka itu tidak bisa menggunakan jalur zonasi. Kecuali ya kakak yang belum 1 tahun tapi karena ada perubahan atau penambahan anggota keluarga tadi atau perubahan status, boleh-boleh saja. Gitu. Jadi intinya sederhana sih, zonasi itu kalau punya kakak lebih dari 1 tahun gunakan. Tidak peduli domisilinya dimanapun, data yang digunakan adalah data yang tercantum di kakak. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari live chat. Izin tanya, maaf baru gabung. Apakah satu akun hanya bisa untuk mendaftar 1 sekolah? Jika satu akun untuk mendaftar 2 sekolah dengan pilihan 1 jalur prestasi dan satunya jalur zonasi, apakah bisa? Untuk akun ya, ini supaya dipahami juga calon peserta didik. Akun hanya 1. Jadi setiap calon peserta didik punya 1. Pakainya NISN ya Pak? Ya pakainya NSN, kan NSN itu nggak mungkin double. Jadi 1 peserta didik cuma punya 1. Apakah dalam 1 akun itu nanti bisa digunakan untuk mendaftar jalur, 2 jalur dan seterusnya? Silakan. Intinya nanti pilihannya 2, 1 di dalam zona, 2 di luar. Nah, mau digunakan 1 prestasi untuk di luar, satunya nanti digunakan zonasi untuk di dalam zonasinya, boleh. Kalau rumahnya Jatisrono, prestasi pakai di SMA Negeri 1 Wonogiri, kemudian zonasi milih SMA Negeri 1 Jatisrono, boleh. Atau Bu, bahkan ini yang lebih ekstrim ya, daftar pengennya di SMA, kemudian kok berubah pikiran jadi SMK, apakah akun itu bisa digunakan? Bisa. Jadi bisa diubah pilihannya ya. Jadi daftar SMA, terus kemudian nanti diubah pilihan mendaftar ke SMK, boleh. Akunnya cuma 1 itu tadi. Intinya selama PPDB Jateng ini hanya 1 akun yang digunakan, karena akunnya nanti menggunakan NISN, gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan sudah daftar di SMA Pak, terus di hari-hari terakhir itu dia berubah pikiran mau mendaftar ke SMK, berarti dia harus batal pendaftaran di SMA dulu? Untuk verifikasi berkas sama, di tanggal 15 sampai 28, tetap verifikasi seperti biasa, bisa di SMA, bisa di SMK. Tapi saya sarankan ya langkah lebih baik kalau mau daftar SMA ya di SMA, SMK di SMK. Walaupun boleh sebaliknya sih sebenarnya. Nah, nanti waktu di tanggal 29 sampai 1 milih pilihan itu di SMA, kemudian mau ngubah pilihan di SMK, ya tinggal dibatal pendaftaran di situsnya, tidak perlu datang ke sekolah, di websitenya PPDB. Kemudian dipindah ke SMK. Mungkin nanti diminta 1 tambahan uploadan, yaitu surat keterangan sehat. Iya. Karena di SMA itu tidak ada surat keterangan sehat, kemudian di SMK ada surat keterangan sehat. Jadi paling itu. Tapi kalau sebaliknya dari SMK ke SMA mungkin tinggal langsung mendaftar ya, karena tidak ada syarat yang ada di SMA yang beda dengan yang di SMK. Begitu. Jadi bisa akun ini digunakan untuk selama pendaftaran hanya 1 akun ini. Ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Denisa. Perkiraan rata-rata untuk bersekolah ke SMA Negeri 1 Wonogiri tahun ini berapa ya Pak? Nah, ini pertanyaan yang susah dijawab. Iya. Karena saya bukan Mbak Rara ya, Bu. Juga, Pak. Karena Mbak Rara kan bisa meramal, kalau saya tidak bisa. Karena
untuk tahun kemarin seperti apa, tahun ini seperti apa kan berbeda. Satu, siswanya berbeda. Iya. Dua, jarak rumahnya juga mesti berbeda-beda. Tiga, nilainya anak itu kan juga berbeda-beda antara tiap tahun. Jadi kalau kita diminta memprediksi nanti minimal berapa atau jaraknya terjauh berapa ya, tentunya kita tidak bisa karena nggak tahu ya datanya calon peserta didik yang mau masuk mendaftar ke kita itu dari mana. Kalaupun kita melakukan pendataan, ya kalau semuanya sudah terdata, kalau tidak kan kita tidak tahu. Jadi ya nanti bisa dilihatnya di sistem secara real time ya, real time. Istilahnya. Iya, Lihat saya agak nanti susah. lebih amannya adik-adik itu ngecek aja Pak, itu tiap hari bisa dicek. Bisa Jadi dilihat. setelah melakukan pendaftaran itu nanti muncul siapa aja yang sudah daftar. Kalau misalkan dari jalur zonasi ya muncul nanti jaraknya berapa, paling jauh berapa, paling dekat berapa gitu ada. Kalau misalkan dari jalur prestasi juga muncul nilainya ya Pak. Ya. Paling tinggi nilainya berapa, kemudian yang sudah paling rendah itu berapa. Jadi nanti gimana ya? Ya main strategi ya Pak ya. Ya bisa dilihat di hasil seleksi. Dan yang perlu dilihat ya nanti di hasil seleksi di web PPDB itu akan terlihat langsung di situ masih di peringkat berapa atau sebagainya. Dan itu strategi ya, misalkan mendaftar, saya kok ini di peringkat paling bawah ini, saya mau cabut atau tidak. Nah, jangan ditanyakan ke panitia. Iya. Ini sebaiknya saya cabut atau tidak Pak. Lah itu bagian dari strategi masing-masing ya. Kalau yakin nggak mungkin kegeser ya oke-oke saja. Kalau wah daripada saya deg-degan Pak, saya tak pindah saja, ambil pilihan nih ya ada. Tahun kemarin juga ada ya Bu yang sebenarnya tidak masuk di daftar, tapi di akhir-akhir dia tidak mencabut, tapi akhirnya masuk. Karena yang di peringkat-peringkat bawah itu takut terus kemudian mencabut gitu ya banyak sih. Dan yang perlu diingat Bu, mencabut atau ubah pilihan ini nggak perlu datang ke sekolah ya. Cukup laksanakan cara online. Yang datang ke sekolah itu cuma di jelang tanggal 15 sampai 28. 291 itu kita main full semuanya online. Tapi jika mau datang ke sekolah, sekolah juga memfasilitasi. Kalau mau konsultasi ke sekolah, juga sekolah menyediakan fasilitas konsultasi. Tapi sepenuhnya strategi, sepenuhnya cara main atau strategi untuk milih sekolah itu masing-masing calon peserta didik ya. Jadi kita cuma membahas tentang aturan main, tentang regulasi yang ada seperti itu. Gitu. Iya. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, monggo adik-adik, bapak ibu yang ada di rumah. Sudah jam 10 ya Pak, nggak terasa. Iya. Udah Jadi kita terlalu banyak cuap-cuap ini Bu. Iya Pak. Ya silahkan. Atau mungkin yang ada di sini mau bertanya, mewakili adik-adiknya yang di rumah. Ya jadi monggo silakan ditanyakan, jangan sampai nanti gerundelan. Saya ini kok tidak paham ya, kok saya tidak tahu aturannya ya. Karena aturan ini dibuat sudah melalui hal pemikiran yang bagus dari Pak Menteri, Mas Menteri, dari Permendikbud kemudian diturunkan oleh Pergub dan dibuat oleh SKK Dinas. Bukan berarti terus sesuatu yang susah, sesuatu yang ribet ini tidak kita lihat terus mutung, tidak daftar itu tidak. Jadi aturan ini kita harus ikut aturan main. Jadi apapun kita harus menyesuaikan sesuai aturan regulasi yang ada, kita pelajari regulasinya, kita pahami, kemudian kita laksanakan. Jika dalam regulasi itu terjadi permasalahan, seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya, tidak usah terus stres, tidak usah terus marah-marah. Kita selesaikan secara bersama-sama, bisa datang ke sekolah, bisa ngobrol ke kita. Nanti kalau kita bisa selesaikan, kita selesaikan pasti Bu. Kalau tidak bisa ya kita bawa ke tingkat yang lebih tinggi. Intinya kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Kalau tidak akan saya cari orang yang membantu yang bisa menjawab, kan begitu. Iya. Oke Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau saya alamat KTP Jakarta, tinggal di Tirtomoyo. Wah ini antik ini. Iya. Kalau Ustaz Didi itu kan saya sudah punya KTP. Mungkin kakak Pak mungkin. Kakak, Kalau saya alamat Jakarta, tinggal di Tirtomoyo Wonogiri, lulusan SMP Negeri Jakarta. Saya masuk daftar PPDB-nya ke pindah alamat atau di luar zonasi atau bisa masuk ke prestasi. Berarti dia kakaknya Jakarta ya Bu ya. Tinggalnya di Tirtomoyo. Lulusan SMP Jakarta Pak. Ya. Kemudian daftarnya mau lewat pindah alamat, mungkin maksudnya pindah orang tua kali ya Pak ya, pindah tugas orang tua, atau di luar zonasi atau bisa masuk ke prestasi. Jadi jalurnya itu cuma ada 4. Saya ingatkan ya, 1 jalur zonasi, 2 itu afirmasi, 3 itu prestasi, yang keempat itu pindah tugas orang tua. Kalau calon peserta didik tadi bertempat tinggal memiliki kakak ya, kalau tidak salah kakak walaupun bilangnya KTP di Tirtomoyo kakaknya, dia lulusan SMP Jakarta, berarti dianggap dia
bertempat tinggal di Tirtomoyo, walaupun dia tinggal di Jakarta. Berarti untuk ke SMA 1 karena Tirtomoyo itu di luar zona, berarti dia tidak bisa daftar zonasi sama afirmasi ya. Berarti dia nanti akan mendaftar lewat jalur prestasi. Kalau pindah tugas orang tua apakah bisa? Bisa. Tidak bisa ya Bu, karena kakaknya harus di luar Ini kakaknya Jakarta Pak. Oh, kakaknya masih Jakarta. Jakarta, iya. Bisa kalau pindah tugas orang tua jika orang tuanya mengalami pindah tugas dari Jakarta ke sini. Jadi pindah tugas ini apa? Bisa dari instansi pemerintah, bisa dari perusahaan, silakan. Tapi mohon maaf kalau orang tuanya itu misalkan pedagang, ya tidak bisa pindah tugas dong. Kan nggak pedagang tidak ada SK pindah tugas, tidak ada SK dagang, itu kan tidak ada. Jadi kalau yang orang tuanya wira swasta, nggak bisa ya Bu mestinya ya. Tapi kalau orang tuanya yang kerja di kantor, itu bisa. Memang regulasinya seperti itu, bukan kita membeda-bedakan untuk wira swasta sama yang bekerja di kantoran, tidak. Cuma memang aturan, regulasi itu menyatakan seperti itu, begitu. Oke. Ada lagi nih Pak, dari Harnum Saktia. Permisi Pak Bu, saya ingin memastikan mengenai PPDB jalur prestasi. Kalau jenis sertifikat kejuaraan tidak disebutkan di Juknis dan yang menyelenggarakan jenjang jaringan sekolah terpadu tapi tetap mendapatkan legalisir dari dinas kabupaten, apakah nilainya akan cair nggih? Oh, mungkin nilainya akan diakui gitu ya Ini Pak. istilahnya cair mungkin ya. Dan apakah benar bahwa sertifikat tersebut masuk ke jenis yang tidak berjenjang karena sertifikat tidak disebutkan di Juknis walaupun itu memang berjenjang? Betul. Jadi piagam kejuaraan atau sertifikat kejuaraan atau istilahnya apapun ya, piagam sertifikat kejuaraan atau prestasi kejuaraan yang diakui jika mendapat legalisir dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Dan jika sudah mendapat legalisir, otomatis diakui mendapat nilai, begitu intinya. Nah, untuk berjenjang atau tidak berjenjang diikuti. Kalau memang tidak ada di Juknis tadi, berarti dia tidak berjenjang. Tepat sekali pemahamannya. Berarti tidak percuma kita mengadakan live ini, Bu. Jadi sudah ada yang paham, paling tidak satu orang. Satu orang. Nah, satu orang itu kan baik. Banyak kok Pak yang nonton ini ribuan Pak, dari seluruh Wonogiri. Mungkin ya Bu ya. Oke. Sudah? Ada yang misalkan bermasalah tentang legalisasi kemarin, karena kita kemarin juga ditelepon dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri ya Bu ya, dan juga kita sudah jelaskan karena regulasi yang kita dapat seperti itu, tapi mungkin dari dinas juga ada yang belum di komunikasikan. Coba sudah kita komunikasikan ya Bu dengan Dinas Pendidikan Provinsi, dan di Dinas Pendidikan Provinsi mungkin nanti akan bersurat dengan Dinas Pendidikan Kabupaten. Jadi jangan khawatir adik-adik, selama adik-adik punya prestasi pasti kita memfasilitasi. Nanti kita bantu sebisa dan semampu kita Bu. Jadi, semuanya bisa dibicarakan ya Pak. Supaya PPDB tahun ini menjadi menyenangkan begitu. Tidak sepaneng, tidak stres, kita selesaikan bareng-bareng. Regulasi yang ada kita jalani, tapi kita laksanakan dengan bahagia. Seperti kata pepatah, jangan lupa bahagia gitu. Iya, jangan lupa bahagia. Oke, udah ya Pak? Mungkin itu dulu ya. Atau kita tunggu sampai 10:30 ya Bu ya? Iya. Ya, kita 10:30, masih ada 15 menit lagi. Jadi mohon untuk adik-adik atau orang tua yang tanya, monggo dipersilahkan. Nanti kita selesai jam setengah 11. Jangan sampai ada yang nanti setelah acara ini masih bingung, ini mau kemana, daftar itu nggowo apa itu ya jangan sampai. Dan diusahakan calon peserta didik itu untuk memahami. Dan jadi nanti orang tua bertanya bisa menjelaskan. Jangan orang tua bertanya malah wah aku ora mudeng. Lah itu susah. Pak, Bu. Jadi coba ini kita ada aturan, ada regulasi, kita pahami secara bersama-sama. Intinya semua bisa terlayani dengan baik, semua bisa terfasilitasi, dan seleksi penerimaan peserta didik baru ini mestinya bisa berjalan dengan baik. Dan yang nanti bisa diterima yang tidak bisa diterima ya memang karena sudah usahanya sudah maksimal dan tidak bisa diterima, bukan tidak diterima karena misinformasi atau tidak tahu informasi. Lah itu yang kita hindari seperti itu. Jadi misalkan diterima misalkan tidak diterima ya sudah, karena memang kalah dalam proses seleksi. Karena kan seleksi itu ada yang diterima, ada yang tidak. Bukan tidak diterima karena tidak tahu informasi. Lah itu kan menyakitkan sekali. Jadi kalau bisa ya semua paham, semua ikuti regulasi sehingga semua berjalan dengan baik. Oh iya, sama tambahan lagi Pak. Untuk seleksi ini murni by system semuanya ya Pak. Ya. Jadi kalaupun Mbak titip, Pak titip gitu nggak bisa ya Pak ya? Bisa, karena semuanya sudah by system. Ya, jadi saya tekankan lagi ya, untuk ini sistemnya sudah dari Provinsi Jawa Tengah dan kita nggak bisa auto kerjasama dengan Telkom. Jadi sistem seleksinya sudah
secara sistem, secara online kita tinggal pakai. Jadi nggak bisa nanti datang ke rumah saya terus bawa gula teh gitu seperti kebukun itu. Pak. Ya tidak bawa bisa. Panggang, Pak. Bawa panggang itu tetap tidak bisa. Jadi karena semuanya diregulasi untuk semua dari sistem. Jadi kita tinggal ikut saja, kita tinggal jalani di situ. Kalau adik merasa nanti dirugikan atau misalkan seharusnya bisa kok tidak bisa, lah itu bisa dikomunikasikan. Jadi selama sesuai dengan aturan, selama adik memenuhi, otomatis kita akan bantu jika ada terjadi kendala. Kalau kendala yang dialami bukan karena memang karena dibuat-buat sendiri ya mohon maaf, itu ya resiko ditanggung penumpang. Tapi selama datanya clear, datanya betul, ya kita pasti akan bantu sampai titik darah penghabisan, katanya gitu. Iya benar Pak. Sebentar. Mungkin masih ada sekitar 15-an menit lagi, monggo silakan yang bertanya, jadi nanti pas selesai juga clear. Ini Pak, batasan penetapan zonasi itu berdasarkan apa ya Pak? Batasan zonasi itu berdasarkan sudah ditetapkan oleh SKK Dinas yang dimulai dari usulan dari MKKS. Apa itu MKKS? Mungkin yang belum di pendidikan belum begitu paham. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Jadi MKKS SMA itu berkumpul terus kemudian memutuskan zonasi untuk masing-masing daerah. Tentunya ini juga sudah dari tahun-tahun kemarin ya Bu ya, cuma ada penekanan-penekanan. Jadi kenapa zonasinya SMA 1 seperti itu ya, karena itu sudah diusulkan dan disetujui oleh MKKS dan disetujui Kepala Dinas, maka ada SK-nya. Seperti itu. Jadi sudah di SK-kan itu. Terus mungkin ini Pak, ini di luar materi PPDB ya. Saat nanti pengajuan akun ke sekolahan, apakah harus menggunakan seragam sekolah? Iya. Jika nanti ke yang sekolah lain nggak tahu ya Bu ya. Ya, tapi untuk SMA di SMA 1 pengajuan akun verifikasi berkas kemarin sudah kita koordinasikan dengan Bu Kepala Sekolah dan Pak Wakasek Kesiswaan, ya harus menggunakan seragam SMP. Seragam SMP yang mana? Ya yang dipunyai. Karena OSIS sesak ya boleh pakai batiknya sesak ya pakai pramuka. Ya pokoknya seragam SMP-nya lah. Begitu. Yang jelas tidak dengan pakaian preman, supaya kita juga bisa membedakan, oh ini calon peserta didik ini, oh ini cuma orang main dan sebagainya, bisa kita bedakan begitu. Jadi nanti adik bisa terlayani dengan baik. Belajar disiplin juga ya Pak? Betul. Oke, untuk yang berikutnya Pak, ini untuk scan berkas, apakah dilakukan di rumah atau di sekolah? Di rumah bisa, di sekolah bisa. Lebih baik di rumah ya. Iya, jadi nanti di sekolah tinggal diupload gitu. Iya, sudah disiapkan di rumah. Kalau dari tahun kemarin itu biasanya gini Pak, siswa itu sudah bawa filenya lewat HP. Betul. Terus nanti biasanya nyambi buka WA Pak. Iya, untuk mindah datanya. Gitu. Kalau misalkan nggak bawa kabel data kan bisa lewat WA web. Ya. Tapi kalau bawa kabel data ya bisa langsung dipakai. Izin menambahkan ya Bu Kolis ya. Jadi untuk filenya, jenis filenya yang perlu saya ingatkan, filenya ini bebas. Iya. Yang diupload tuh jenis filenya apa? Bisa PNG, bisa JPG, bisa PDF. Tapi maksimal 1 mega ya Bu kemarin. 1 megapiksel. Jadi kalau yang nanti scan-nya lebih dari 1 mega ya dikompres dulu lah. Dikecilkan. Caranya bagaimana? Di YouTube banyak ya Bu ya. Atau nanti kalau datang ke sekolah online aja, tinggal dimasukkan selesai. Iya. Jadi pokoknya kita nanti filenya maksimal 1 MB, terus kemudian datanya boleh beberapa format, boleh PNG, boleh JPG, boleh PDF begitu. Iya. Jadi nanti bebas adik-adik mau bawa file PNG atau JPG itu gambar ya Pak formatnya. Kalau PDF ya PDF. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kita buka dulu YouTube. Sepertinya sudah nggak ada ini Pak. Oh ini ada. Izin tanya kembali, jika terbaca sistem KK yang tidak sesuai, otomatis adakah notifikasi penolakan dari sistem agar bisa segera mengubah pilihan? Nanti di pengajuan akun kan di 15 sampai 28. Iya. Kalau ada yang tidak sesuai mesti di tanggal 15 pas verifikasi kan dikasih tahu ya Bu sama verifikatornya. Dek, ini tidak bisa. Oh, ini belum bisa. Maka nanti akan diminta untuk memperbaiki seperti itu. Jadi kalau ada data yang keliru dan sebagainya, kalau sistem menolak ya nanti kita lihat. Kalau sistemnya menolak ya otomatis langsung diganti ya. Iya. Tapi kalau sistem tidak menolak ternyata nanti data yang diminta keliru, otomatis tim verifikator yang di SMA SMK negeri akan otomatis menolak kemudian ajuannya dan kemudian meminta adik calon peserta didik untuk memperbarui yang sesuai dengan yang diminta. Mungkin ada yang repot juga, bingung. Saya ini pengajuan akun
Nah terus nanti saya daftarnya pakai jalur apa, kan tidak tahu. Nah itu memang di pengajuan akun kita belum milih jalur-jaluran ya Bu ya. Jadi semua yang adik punya bisa dicantumkan di situ. Nah pas nanti di hari H, di tanggal 29 sampai tinggal 1 tinggal milih, oh pakai jalur zonasi kalau memang berhak zonasi bisa. Kalau memang berhak prestasi, ya prestasi semua bisa yang daftar. Kalau berafirmasi misalkan dia siswa yang dalam kategori mendapat PIP atau di DTKS boleh. Nah sekalian Bu, jadi ingat saya, untuk afirmasi itu ada 4 ya. Yang pertama untuk miskin, keluarga miskin itu dibuktikan dengan KIP atau DTKS. KIP itu yang ada kartunya. Pak saya pernah dapat bantuan seperti ini tapi saya tidak punya kartu, bisa atau tidak? Yang bisa cuma 2. 1 KIP, 2 DTKS, clear. Jadi kalau dia tidak punya KIP dia harus ada DTKS, DTKS harus punya KIP. Di antara 2 itu. Kalau 2 itu tidak ada ya berarti tidak termasuk. Begitu. SKTM sudah tidak berlaku ya Pak? Tidak ada surat keterangan tidak mampu begitu. Terus kemudian yang kedua jalur yatim piatu. Yatim piatu ini bukan yatim piatu semua ya, tapi yatim piatu yang ayah atau ibunya meninggal karena COVID. Data ini sudah ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi datanya sudah ada. Nah, kalau misalkan mau daftar lewat jalur itu ya silakan. Itu 2% ya. Kalau yang siswa miskin tadi lah. Terus kemudian pakai ada jalur juga anak nakes. Anak nakes ini anak nakes yang menangani COVID. Jadi tidak hanya nakes sebenarnya itu ya. Vaksinator yang menelusuri, Babin Kantipmas, Babinsa itu bisa. Tapi datanya ini harus lewat Dinas Kesehatan Kabupaten yang nanti diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Nah kalau saya dari Kodim atau saya dari polisi atau saya dari relawan, lah saya harus daftar kemana? Tetap harus lewat Dinkes karena leading sektornya kan Dinkes. Jadi di bawah Dinkes Kabupaten nanti dibawa ke Dinkes Provinsi nanti diinputkan ke sistem. Begitu. Jadi tadi sudah yatim piatu, kemudian nakes, kemudian siswa miskin. Ya begitu. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari DM Instagram. Oh ya, yang mau tanya lewat Instagram kami juga bisa ya, semansari.official. Ini dari DE Kavian. Selamat pagi, mau tanya untuk pendaftaran peserta didik baru untuk lulusan pondok pesantren, apa ada persyaratan harus lulusan dari Pondok Wonogiri atau boleh di luar Wonogiri? Untuk lulusan pondok pesantren boleh pondok pesantren di mana saja ya. Cuma jalurnya. Kalau pondok pesantrennya di zonasi SMA 1 maka dia bisa daftar zonasi. Kalau ponpesnya di luar Wonogiri ya berarti nggak bisa zonasi. Tidak masalah sih lulusan pondok pesantren atau MTS atau SMP negeri atau SMP swasta tidak masalah. Yang penting lulus SMP sederajat ya Bu ya. Seperti itu. Bahkan kejar paket B ya Bu SMP itu ya. Boleh lulusan kejar paket B. Begitu. Ada lagi pertanyaan ini Pak dari Hesti Murdayani. Untuk SMA apakah perlu surat keterangan sehat? Tadi sudah dijelaskan ya Pak? Tidak. Surat keterangan sehat itu hanya untuk SMK. SMA tidak perlu surat keterangan sehat. Mungkin karena SMA sudah dianggap sehat jasmani dan rohani. Gitu. Oke. Kalau ada beberapa pondok itu yang tidak mengeluarkan ijazah SMP. Jadi seperti kalau di Jawa Timur itu ada seperti Pondok Gontor dan yang lainnya tidak menerbitkan ijazah SMP, tapi hanya mengeluarkan surat keterangan bahwasanya dia sederajat dengan SMP kelas 3, tapi tidak ada ijazahnya. Nah itu nanti bagaimana? Apakah harus memang mencari ijazah dulu atau bisa langsung diterima atau bisa ikut mendaftar melalui jalur yang ada? Pertanyaan dari yang ada di sini ya, bisa terdengar dari yang di rumah nggak ya? Intinya kalau pondok ada pertanyaan, kalau lulusan pondok itu nggak ada yang pondok yang nggak mengeluarkan ijazah. Terus bagaimana? Di sini sudah di Juknis sudah disampaikan bahwa ijazah atau yang senilai itu ya entah istilahnya apa ya di ponpes, tapi intinya setara dengan ijazah atau memiliki nilai yang sama dengan ijazah. Dan mungkin di tanggal 15 sampai 28 itu belum ada yang punya ijazah ya Bu. Karena baru pengumuman. Jadi nanti bisa digantikan oleh surat keterangan lulus dari SMP masing-masing karena ya itu yang bernilai setara dengan ijazah yaitu untuk saat ini begitu. Jadi di situ udah fleksibel sekali Juknisnya karena mungkin yang buat sudah orang-orang pintar juga. Jadi sudah tahu paham regulasi juga, jadi bahwa nanti yang dilaksanakan itu ya setara dengan ijazah, yang senilai, yang memiliki nilai yang sama dengan ijazah SMP begitu.
Oke Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Ini masih yang tadi Pak. Kalau di Jakarta ada KJP, Kartu Jakarta Pintar, apakah itu bisa juga dipakai untuk pendaftaran di Wonogiri? 2 tadi yang diakui, 1 KIP, 2 DTKS. Kalau punya kartu KIP diakui, DTKS apakah saya masuk DTKS? Silahkan ditanyakan di Dinsos. Iya, Dinas Sosial. Betul. Kalau datanya itu ada di Dinsos, jangan nanti setelah dari Dinsos dikembalikan ke saya Pak. Kalau begini itu saya termasuk atau tidak? Saya tidak bisa menjawab karena itu di luar kewenangan saya. Jadi kewenangannya itu ada di Dinsos. Kalau Dinsos mengatakan, oh Dek, Mas, Mbak, ini Anda termasuk di DTKS. Siap, sistem mesti otomatis menerima. Begitu. Tapi kalau Dinas Sosial menyatakan tidak, ya kita juga tidak. Jadi kita kerja basisnya by data. Iya, gitu. Sudah sinkron sama Dinsos, sama Dukcapil juga ya Pak ya. Jadi saya kira aman sih Bu, karena saya pikir Dinsos, teman saya bekerja di Dinsos itu update datanya luar biasa. Jadi pasti sudah ada update-nya. Jadi kalau misalkan memang layak, memang berhak untuk mendaftar lewat jalur itu ya mesti bisa, dan di DTKS mesti tercatat begitu. Oke, ada lagi nih Pak dari DAC. Maaf izin bertanya, untuk jalur afirmasi itu dikhususkan untuk yang dalam zonasi saja atau luar zonasi juga bisa? Sebenarnya bisa ya, tapi seleksinya kan nanti harus dilihat. Maksudnya apakah dalam luar zona itu masih bisa masuk atau tidak, tapi saya boleh. Begitu. Jadi misalkan dari Jatisrono mau daftar afirmasi ke sini, bisa-bisa saja kan nanti sistemnya juga akan bisa memilih begitu. Cuma untuk diterima atau tidaknya kan nanti pengaruh dengan jarak ya Bu ya. Gitu. Atau kalau ada afirmasi sama-sama afirmasi kemudian jaraknya lebih dekat, otomatis kan yang diterima yang lebih dekat. Ya, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Instagram lagi. Pak izin bertanya. Jadi pada sesi pengajuan akun dan aktivasi akun bisa dikerjakan di sekolah ya? Bisa. Ya. Ya. Sekolah memfasilitasi ya Pak, malah ada pendampingannya juga. Betul. Nanti. Jadi bisa, tapi dengan mengisi link yang nanti akan kita share di grup Telegram ya Bu ya. Kita buat mulai nanti sore mungkin atau nanti malam, jadi adik-adik bisa daftar lewat situ. Dan ini sekedar informasi, kemarin saya dapat informasi bahwa mungkin baru besok SMP itu pengumuman. Iya. Jadi mungkin besok yang belum ada yang mendaftar ya, atau ada yang mendaftar mungkin di sesi siang mungkin, atau nggak tahu, kalau sudah ada yang siap ya bisa. Intinya Dinas Pendidikan Provinsi memfasilitasi panitia PPDB itu dari 15 sampai 28. Jika nanti baru tanggal 17 baru mengajukan tidak masalah. Tanggal 25 baru mengajukan tidak masalah. Tapi juga jangan menunda-nunda ya, nanti 28 baru datang semua kan tidak terlayani, malah repot. Jadi intinya santai, jalani dan tetap bahagia. Jadi misalkan 15 tidak bisa ya 16, 16 tidak bisa ya 17. 17 nggak bisa ya 18 dan seterusnya. Tapi juga jangan diusahakan jangan terlalu mepet di belakang. Iya. Jadi kalau ada data yang salah, data yang keliru bisa dibenahi. Ada jeda waktunya. Iya. Biar nggak kemerungsung juga ya Pak ya. Betul. Karena kan tanggal yang perlu diingat kan ya Bu, tanggal 28 itu nggak sampai jam 23.59. Tapi sampai jam 4 sore. 16.00 atau jam 4 sore. Jadi sebelum jam 4 sore sistem itu akan ditutup. Ya. Dan jangan ya, nanti kalau masih ada yang belum daftar akan dibuka lagi Pak. Wah, itu di luar kewenangan kita ya Bu ya. Yang penting ikuti aja lah aturan yang ada, ikuti aturan main yang ada, atau ikuti regulasi yang ada. Gitu. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi dari live YouTube kami. Silahkan disampaikan Bapak Ibu, adik-adik semua. Ya ini sudah hampir selesai Bu. Jadi ya itu menegaskan saja untuk calon peserta didik maupun orang tua wali, jika masih ada permasalahan kita melayani di Telegram itu. Memang kita buat forum Telegram walaupun kita punya medsos, IG, YouTube, website dan sebagainya, supaya kita fast respon dan bisa timbal balik. Itu maka kita sediakan fasilitas Telegram itu supaya jika ada pertanyaan, ada permasalahan, kita juga bisa menangani secara cepat. Dan tujuannya kalau ada permasalahan di lapangan kita bisa cak-cek gitu, satset dasdes gitu, tahu begitu. Kalau lewat website atau apa kan kita nggak tahu. Jadi kita tahu apa yang permasalahan di lapangan. Kemudian jika ada permasalahan kita coba selesaikan. Kalau kita tanggung jawab kita. Tapi nanti kalau sudah kita tidak bisa dan harus dilempar ke cabang dinas atau ke dinas induk di Provinsi Jawa Tengah, kita juga melakukan koordinasi itu. Di intinya semua masalah akan coba diselesaikan dengan baik.
tidak masalah, yang penting kita ikuti aturan yang ada, ikuti regulasi yang ada, seperti itu. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Terakhir. Ini ada dari Telegram, karena Telegram itu kan notifnya langsung cering gitu Pak, jadi langsung dibacakan. Oke. Maaf Pak, untuk mendaftar di tanggal 29 sampai 1 lewat jalur zonasi, ternyata mepet posisinya sudah di bawah. Apakah bisa ganti mendaftar lewat jalur prestasi? Bisa. Jadi tanggal 29 sampai tanggal 1 itu saya tekankan ulang atau saya jelaskan ulang bahwa bisa mengganti-ganti pilihan SMA, pilihan satuan pendidikan, pilihan jalur, bebas. Cuma ada satu hal yang perlu. Jadi 3 jalur itu bisa ganti-ganti ya, zonasi, afirmasi, prestasi bisa ganti-ganti. Kalau memang berhak ya. Tapi untuk perpindahan tugas orang tua nggak bisa ganti jalur, ya tetap dipindah tugas orang tua gitu. Jadi untuk 3 jalur yang lain silakan switch, silakan ganti-ganti selama 29 sampai 1 bisa. Tapi pindah tugas orang tua ya harus tetap dipindah tugas orang tua. Begitu. Pak, ini satu lagi nih, terakhir ini janji. Oh kok tambah ini? Kalau yang datang ke sekolah untuk verifikasi orang tua saja apa boleh? Oh tidak boleh. Yang verifikasi ke sekolah harus calon peserta didik. Kan yang nyari sekolah peserta didiknya. Nanti jangan-jangan pas pelajaran orang tuanya nanti yang suruh berangkat. Nanti terus diminta jelaskan anaknya di rumah. Nggak bisa. Wong yang mau bersekolah calon peserta didiknya kok yang verifikasi orang tuanya. Tetap peserta didiknya, kecuali ada sebab-sebab khusus yang ya dalam tanda kutip kita harus bisa maklumi ya oke. Tapi selama tidak ada sebab khusus ya calon peserta didiknya dong yang mau sekolah siapa. Ya. Gitu. Oke, terjawab berarti ya Pak. Ya. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan dulu ya Pak. Kalau masih ada pertanyaan lagi nanti bisa disampaikan melalui Telegram yang fast respon, bisa juga lewat Instagram maupun di YouTube kami. Ini nanti juga rekamannya juga akan di-share di YouTube ya Bu ya. Jadi yang terlambat bisa melihat. Gitu. Bisa. Jangan lupa subscribe juga ya Pak ya. Iya, ini kita promosi karena channel kita itu kecil. Dulu kan baru. Jadi nanti ya tolong di-subscribe. Jadi nanti kalau subscribernya banyak kan kita semangat untuk buat konten ya Pak ya. Ya, dan juga kita bisa live dan sebagainya kan harus ada syarat minimal subscribernya. Yang saya heran masuk sekolah sebesar SMA 1 subscribernya sedikit gitu. Jadi nanti tolong adik-adik juga untuk subscribe sehingga kita ramekan channel ini bareng-bareng sebagai media informasi kita untuk berbagi juga begitu. Oke, mungkin untuk hari ini cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya atau ada salah kata kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi.